Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan project based learning kami mengenai kajian komprehensif atas implementasi PSAK nomor 30 mengenai akuntansi sewa. Next. Untuk anggota kelompoknya terdiri dari saya sendiri, Farhan Vandra dengan NPM akhir 042, Naufal Sultan Fakhri dengan NPM akhir 10010, dan M. Fahri Adi Naufal dengan NPM akhir 064. Next. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman saya yang bertugas. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya. PT BFI Finance Indonesia Tbk. PT BFI Finance Indonesia Tbk berdiri pada 1982 dengan nama PT Manufaktur Hannover Leasing Indonesia yang merupakan perusahaan kongsi antara Manufaktur Hannover Leasing Corporation dari Amerika Serikat dan pemegang saham lokal. BFI Finance adalah perusahaan pembiayaan terlama di Indonesia sekaligus menjadi perusahaan pembiayaan pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. BFI Finance melakukan penawaran umum perdana pada Mei 1990 dengan kode saham BFIN setelah menjalankan proses restrukturisasi utang akibat krisis keuangan 1998. BFI Finance secara resmi berganti nama menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk pada 2001. Next. Overview kinerja keuangan komparatif rasio likuiditas current asset tahun 2019 itu 1,46 kali dan tahun 2020 1,76 kali. Semakin besar perbandingan dari aktiva lancar dengan utang lancar maka akan semakin tinggi juga kemampuan sebuah perusahaan saat menutupi kewajiban utang lancarnya. Jika angka rasio lancar suatu perusahaan lebih dari 1 kali, maka perusahaan tersebut punya kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya. Dapat dilihat pada perhitungan rasio current asset PT BFI Finance Indonesia Tbk pada tahun 2019 dan 2020 yang menunjukkan perusahaan sudah cukup baik dalam melunasi kewajibannya setiap tahunnya. Cash rasionya pada tahun 2019 33% dan tahun 2020 51%. Tingginya cash ratio dapat menunjukkan adanya uang kas berlebih. Hal ini bisa diartikan karena dua hal, yaitu besarnya keuntungan yang telah diperoleh atau akibat tidak digunakannya keuangan perusahaan secara efektif untuk berinvestasi. Berdasarkan pernyataan tersebut, PT BFI Finance Indonesia Tbk memiliki rasio yang mengalami peningkatan pada tahun 2020. Artinya perusahaan kurang efektif dalam berinvestasi. Selanjutnya rasio solvabilitas. Yang pertama debt to equity ratio. Debt to equity ratio semakin tinggi, semakin besar perusahaan menggunakan utang dibandingkan modal yang dimiliki. Berdasarkan pernyataan tersebut, PT BFI Finance Indonesia Tbk pada tahun 2019 memiliki utang 2,13 kali lebih banyak dari total ekuitas perusahaan atau 213 lebih besar dari total ekuitas. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu utang sebesar 1,30, maka PT BFI Finance Indonesia Tbk berarti mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam menggunakan modal. Selanjutnya adalah debt ratio. Semakin tinggi nilai debt ratio, semakin besar perusahaan menggunakan utang untuk memperoleh aset. Berdasarkan pernyataan tersebut, PT BFI Finance Indonesia Tbk mengalami penurunan sebesar 12% yang awalnya pada tahun 2019 sebesar 68% dan 2020 sebesar 56%, menunjukkan perusahaan mampu mengurangi utang untuk memperoleh asetnya. Next. Time interest earned ratio, laba sebelum pajak dan bunga dibagi beban bunga dikali 100. Time interest earned ratio semakin besar rasio perusahaan, semakin baik perlindungan bagi kreditur. Dengan kata lain, nilai time interest earned ratio yang tinggi menunjukkan kesanggupan perusahaan membayar biaya bunga dari laba yang dihasilkan. Berdasarkan pernyataan tersebut,
PT BRI Finance Indonesia (TBK) dapat kita lihat mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 229%, yang pada awalnya pada tahun 2019 sebesar 287% menjadi sebesar 516% pada tahun 2020, menunjukkan perusahaan mampu membayar biaya bunga dari laba usaha yang dihasilkan dan kreditur mendapat perlindungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya PSAK 30. Sewa adalah suatu perjanjian yang mana lessor memberikan kepada lease hak untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, lease melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran pada lessor. Next. Klasifikasi sewa. Klasifikasi sewa yang digunakan dalam pernyataan ini didasarkan atas sejauh mana resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada lessor atau lease. Resiko termasuk kemungkinan kerugian dari kapasitas tidak terpakai atau keusangan teknologi dan variasi imbal hasil karena perubahan kondisi ekonomi. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Pengakuan awal. Pada awal masa sewa, lease mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jika nilai kini tersebut lebih rendah dari nilai wajar, penilaian ditentukan pada awal masa sewa. Pengakuan selanjutnya. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan pengurangan liabilitas. Beban keuangan yang dialokasikan pada setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Rental kontingen dibebankan pada periode terjadinya. Next. Pengungkapan. Lease juga mengungkapkan hal berikut untuk sewa pembiayaan. Yang pertama, jumlah tercatat neto untuk setiap kelompok aset pada tanggal pelaporan. Yang kedua, rekonsiliasi antara total pembayaran sewa minimum masa depan pada akhir periode pelaporan dan nilai kininya. Selain itu, entitas mengungkapkan total pembayaran sewa minimum masa depan pada akhir periode pelaporan dan nilai kininya untuk setiap periode berikut, sampai dengan 1 tahun, lebih dari 1 tahun, sampai 5 tahun, dan lebih dari 5 tahun. Yang ketiga, rental kontingen yang diakui sebagai beban pada periode. Next. Next. Total perkiraan penerimaan pembayaran minimum sewa. Lanjut masa depan dari kontrak sewa lanjut yang tidak dapat dibatalkan pada akhir periode pelaporan. Yang kelima, penjelasan umum isi pengaturan sewa yang material yang meliputi ketika tidak terbatas pada hal berikut. Dasar ketentuan utang rental kontingen, kedua keberadaan dan persyaratan dari opsi pembaruan atau pembelian dan klausul eskalasi dan pembatasan yang ditetapkan dalam peraturan sewa seperti pembatasan dividen, tambahan utang, dan sewa lanjut. Next. Perbedaan PSAK 30 sebelum dan sesudah adopsi IFRS. Perbedaan signifikan antara PSAK 30 sebelum dan sesudah adopsi IFRS, di mana perbedaan terletak dari kriteria klasifikasi sewa pembiayaan, di mana PSAK sebelum adopsi IFRS mensyaratkan untuk dipenuhinya semua kriteria, sementara PSAK 30 setelah adopsi IFRS hanya memerlukan satu kriteria saja dari seluruh kriteria yang ada untuk bisa diklasifikasikan ke sewa pembiayaan. PSAK 30 setelah adopsi IFRS mengubah kriteria masa sewa
lebih dari 75% dari masa manfaat aset menjadi sebagian besar umum ekonomik dan nilai sekarang pembayaran sewa secara substansial mendekati nilai wajar yang sebelumnya adalah lebih dari 90% dari nilai wajar aset. Next. Kepatuhan perusahaan terhadap PSAK 30. Next. Perlakuan akuntansi sewa PT BFI Finance Indonesia Tbk dibandingkan dengan PSAK nomor 30. Dari pencatatan transaksi terlihat bahwa perlakuan akuntansi terhadap transaksi sewa yang dilakukan perusahaan tergolong ke dalam kapitalis. Hal ini dikarenakan beberapa syarat yang terdapat dalam perjanjian sewa yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan PSAK nomor 30 paragraf 3 yaitu sebagai berikut. Pertama, penyewa memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa pada akhir masa sewa dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa. Yang kedua, seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang model yang disewa serta bunganya sebagai keuntungan perusahaan sewa. Ketiga, masa sewa minimum 2 tahun. Dari penjelasan di atas yang memenuhi kriteria kapitalis, jadi melalui identifikasi ini dapat diketahui bahwa transaksi sewa yang dilakukan oleh PT BFI Finance Indonesia Tbk tergolong kapitalis. X. Perlakuan akuntansi sewa modal kapitalis menurut PSAK nomor 30. Yang pertama, simpanan jaminan. Dari jurnal yang dibuat terlihat bahwa perusahaan memperlakukan simpanan jaminan sebagai uang muka. Padahal simpanan jaminan bagi lease merupakan harta yang pada akhir masa sewa akan dipergunakan sebagai hak opsi pembelian untuk peralatan. Jurnal yang tepat pada saat pembayaran jaminan adalah debit pendapatan diterima di muka, kredit piutang sewa. Next. Dua, pencatatan aset sewa lancar. Berdasarkan PSAK nomor 30 paragraf 7 tentang perlakuan akuntansi sewa dinyatakan sebagai berikut. Aset lancar yang disewa dilaporkan sebagai bagian aset lancar dalam kelompok tersendiri. Piutang sewa yang bersangkutan harus disajikan terpisah dari piutang lainnya. Pencatatan perolehan yang lebih tepat berdasarkan PSAK nomor 30 seharusnya di jurnal terpisah sebagai kelompok aset sebagai berikut. Debit piutang pembayaran sewa, kredit peralatan sewa. Next. Pencatatan akumulasi depresiasi aset sewa. Sesuai PSAK nomor 30 paragraf 5 dinyatakan bahwa aset yang disewa harus diamortisasi dalam jumlah yang wajar berdasarkan teksiran masa manfaatnya. Perusahaan telah menggunakan metode garis lurus dalam menentukan beban depresiasi atas peralatan dan umur ekonomisnya 5 tahun. Dalam pencatatan akumulasi depresiasi peralatan, perusahaan mendebit beban depresiasi peralatan dan mengkredit akumulasi depresiasi peralatan, tanpa memisahkan antara peralatan sewa dan peralatan bukan sewa. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Berikutnya ada perlakuan akuntansi oleh lessor. Dalam PSAK nomor 30, ada beberapa hal yang harus diungkap oleh lessor dalam menyajikan laporan keuangan terkait sewa pembiayaan, yaitu mengenai pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan, serta pengungkapan dan pelaporan sewa guna usaha, serta perlakuan akuntansi sewa pada laporan keuangan yang akan dianalisis bagaimana penyajian laporan keuangan akuntansi sewa pada PT BFI Finance Indonesia Tbk. Jenis sewa pada PT BFI Finance adalah sewa pembiayaan atau financial leases, yang dimana pada akhir masa sewa pihak leases berhak memiliki aset yang disewa guna usahakan, dan sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Next.
dampak pengimplementasian PSR 30 pada PT BFI Finance. Next. Next. Dalam penyajian transaksi yang pertama, dalam penyajian transaksi sewa guna usaha PT BFI Finance Indonesia menggunakan metode finansialisis atau sewa pembiayaan, yang dimana berarti perusahaan mengakui aset berupa piutang dan piutang tersebut disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi bersih. Lalu yang kedua, PT BFI Finance mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan sebesar jumlah yang sama dengan piutang sewa bersih. Penerimaan piutang sewa diperlukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan sewa pembiayaan. Next. Kemudian di sini ada laporan posisi keuangan. Bisa dilihat pada laporan posisi keuangan PT BFI Finance Indonesia terdapat akun piutang sewa pembiayaan sebesar 12.678.444 rupiah, dan jumlah itu sama dengan piutang sewa bersih yang ada di atas, yaitu sebesar 12.678.444 rupiah. Dengan begitu berarti sudah sesuai apa yang disyaratkan oleh PSAK nomor 30. Next. Jadi kesimpulannya, penerapan akuntansi sewa guna usaha yang ditetapkan oleh PT BFI Finance Indonesia Tbk secara garis besar telah sesuai dengan PSAK nomor 30. Opini audit dalam laporan keuangan BFI Finance menyatakan laporan keuangan konsolidasi terlampir menyajikan secara wajar dan dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasi perusahaan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan serta arus kas konsoliasi yang berakhir untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.